Engkau boleh saja merasa lelah, tapi jangan berhenti untuk menyerah. Sisihkan waktu dan beristirahatlah. Kamu boleh merasa kalah, sebab itu adalah suatu kewajaran dari sifat kehidupan. Tapi engkau tak boleh jerih, apalagi trauma. Jadikan kekalahan yang kau alami hari ini sebagai amunisi untuk semakin kuat bertempur di hari esok. Karena hidup tak hanya sekedar suatu perjalanan, melainkan satu medan laga untuk terus berjuang, untuk bertarung, guna merengkuh segala apa yang menjadi keyakinan atas mimpi-mimpi yang ingin kau gapai. Belajarlah ikhlas dalam menghadapi keadaan segetir apapun, tanpa larut dengan membenci kenyataan. Berusahalah tetap menunduk dengan tidak berlaku congkak dan besar kepala ketika engkau tengah berada pada masa kejayaan gemilang. Ingatlah, hidup ini ibarat roda berputar. Boleh jadi hari ini engkau berada di atas, namun esok hari tak ada satupun jaminan bahwa engkau tak akan jatuh ke bawah. Maka bijaksanalah. Jangan pernah melontarkan kata-kata kasar dan buruk sekalipun engkau sedang dalam puncak kemarahan. Boleh jadi suatu saat nafsu amarah dalam dadamu akan larut hingga hilang sama sekali seiring bergulirnya waktu. Namun kata-kata jahat yang telah kau semburatkan itu mungkin bisa menjadi luka yang akan terus membekas teramat dalam di dasar hati seseorang yang tak kunjung mengalami kesembuhan, hingga bahkan menjadikan itu sebagai suatu kebencian ataupun dendam yang tak pernah terlampiaskan, sebagai perasaan menyesak di sepanjang hari-hari dari kehidupan yang dia jalani. Setajam apapun sebilah mata pedang mungkin masih akan mampu ditangkis ataupun dihindari oleh kedua seteru yang sedang bertikai. Namun pada tajamnya kata-kata, tak ada seorang pun yang akan dapat menghindarinya, sebab itu akan langsung menikam dalam, menembus jauh ke dasar hati, hingga memicu rasa benci dan dendam berkepanjangan. Beratnya selaksa batu, 1000 ekor kuda masih akan mampu menariknya. Beratnya kata-kata, bahkan segunung emas pun tak akan dapat untuk sekedar menebusnya. Maka pilihlah bahasa yang baik dalam setiap bertutur kata, atau diamlah. Dan yang seperti itu mungkin akan lebih baik bagi dirimu. Ketika engkau tinggal terlalu lama pada suatu tempat dengan suasana buruk, sedangkan engkau telah hampir lupa bahwa sebenarnya itu adalah situasinya buruk, yang kau tak harus ada di dalamnya, namun engkau merasa nyaman dan betah untuk menjadi bagian darinya. Sementara waktu-waktu terbaik pun hanya engkau lewatkan begitu saja dengan percuma, untuk masih tak mau segera menyadarinya. Padahal banyak potensi mengeram dalam dirimu dari hasil belajar yang telah lama kau upayakan, hingga engkau hanya tinggal sedikit memoles diri guna menapak selangkah lagi. Sungguh engkau telah membuang-buang waktu hidupmu dengan sia-sia, hanya karena perasaan dari hati yang pasif untuk mau berbenah, terjebak dalam kekerdilan jiwa pada alam fikir teramat sempit. Untuk itu, sebelum semuanya terlanjur jauh, pilihlah orang-orang yang dapat memotivasi dan menggugah semangatmu untuk meraih peningkatan diri sebagai orang-orang dekatmu. Dan segeralah lepaskan diri dari setiap jebakan semu yang hanya akan menghancurkan lahir dan batinmu. Pada ketika waktunya telah tiba, masamu pun akan segera berakhir di dalam kebersamaan dengan orang-orang yang selama ini sangat dekat denganmu, sebab akan banyak sekali berbagai macam hal yang akan memicu suatu perpisahan. Entah itu karena disebabkan oleh kesalahan yang kau perbuat, ataupun oleh kekeliruan yang orang lain telah lakukan, atau juga faktor alamiah sebagai pemicunya. Sesuai dengan sifat dasar dunia, setiap hal hanyalah akan berlangsung secara sementara, hingga pada akhirnya kau pun harus mengerjakan setiap hal sendiri seperti sedia kala, dengan tanpa adanya siapapun di dekatmu. Maka persiapkanlah dirimu pada jauh hari sebelumnya untuk selalu dapat mengandalkan dirimu sendiri.
Biasakanlah dirimu untuk mampu berdiri sendiri, sebab pada saatnya nanti kamu memang harus tinggal sendiri. Sahabat, kehidupan ini dibaratkan hanya berlangsung dalam sehari semalam. Semua berjalan silih berganti, datang dan pergi, melintas begitu saja, tak kurang dan tak lebih. Maka jangan pernah sia-siakan waktu berhargamu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ukirlah namamu dengan tinta emas dalam sejarah kehidupan, hingga sepeninggalmu nanti, orang-orang akan dapat mengenangmu dengan rasa bangga dan berkata bahwa engkau adalah orang yang dia sayangi dan dia hormati. Di saat mengatakan suatu kenyataan, engkau tak harus mengingat-ingat kembali apapun yang kau katakan, sebab unsur dari kenyataan adalah satu bagian dari kejadian masa lalu yang telah terlewat. Dan ketika memiliki cita-cita, engkau tak harus berandai-andai secara berlebih, sebab cita-cita hanyalah satu bagian dari cerita dongeng tentang kejadian pada masa-masa yang akan datang. Hanya ingatlah, kamu tak akan pernah mungkin untuk mampu meraih segala apa yang ada di depanmu apabila engkau tak dapat melepaskan setiap apa yang memberati di belakangmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah fokus di dalam mengupayakan apapun yang kau inginkan untuk kau gapai, dengan hati, jiwa, dan pikiran, tanpa terbeban oleh hal-hal yang telah berlalu ataupun yang belum terjadi. Kau hanya dikenakan kewajiban untuk terus berusaha seraya berdoa, karena kamu hanya punya bisa, sedangkan Tuhan yang punya kuasa. Kerjakan saja apa yang bisa kamu kerjakan sesuai kadar kemampuan yang kau punya. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang mengurusnya. Adalah satu kewajiban bagimu untuk dapat merubah diri dari hal-hal buruk pada hal-hal yang lebih baik, merubah menjadi lebih baik dari yang sudah baik. Namun jangan pernah merubah diri kepribadianmu menjadi sesuatu yang lain jika hanya sekedar untuk membuat orang lain mau menyukai atau bahkan mencintaimu. Bila mereka menyayangimu, itu adalah pilihan mereka, dan bila mereka membencimu, itu keputusan mereka. Tak sekalipun engkau harus kehilangan jati diri hanya karena demi menjaga penampilan, karir, ataupun pada tujuan-tujuan tertentu. Nilai dirimu akan dilihat dari bagaimana kau bersikap dan pada keputusan seperti apa yang akan telah kau ambil. Sementara orang lain tak lebih hanya akan memandangmu melalui perspektif mereka masing-masing dan akan menilaimu dengan mengacu pada untung rugi dari kepentingan diri mereka pribadi, sedangkan kamu adalah dirimu sendiri. Harapan adalah satu sosok bersayap yang mengeram dalam hati, jiwa, dan pikiranmu. Dia selalu melantunkan nyanyian dalam kebisuan, berbicara dengan tanpa sepatah pun kata, berbuat tanpa diiringi satu pun tindakan, karena pekerjaannya hanyalah menunggu dan terus menunggu. Namun terkadang dia juga mampu mensugesti sesuatu yang kau inginkan untuk benar-benar terwujud, kendati itu tak selalu terjadi. Usaha adalah sosok pantang menyerah yang tersisip pada seluruh panca inderamu. Dia berpikir dengan berani, berbuat dengan tindakan konkret, berjuang sungguh-sungguh tidak dengan setengah hati. Terkadang dia banyak bicara, namun pula diam 1000 bahasa. Malas adalah makhluk pasif yang hanya tidur mendengkur di sudut jiwamu. Dia akan banyak bicara ketika engkau tengah bersibuk riah, dan dia akan mengelus dan memuji-mujimu ketika engkau sedang putus asa. Maka bila engkau ingin berhasil dalam menapak kehidupan, buatlah harapan dan usaha sebagai sahabat setiamu dengan mengacuhkan si malas. Kenalilah setiap unsur pada setiap bagian dari dirimu. Jangan pernah menyesali diri dalam kesedihan berlebih hanya karena engkau telah kehilangan orang yang telah melukai hati dan perasaanmu. Kehilangan seseorang di mana dia telah menempatkanmu pada posisi nadir,
hingga hatimu berubah dingin membeku menjadi sekeras batu. Jangan biarkan kesedihan yang kau alami di waktu kemarin akan merenggut keceriaanmu di hari ini dan esok hari. Sebab terkadang Tuhan perlu mematahkan hatimu terlebih dulu dengan maksud untuk menyelamatkan dirimu, agar segera terbebas dari jerat racun orang-orang yang salah dan tak pantas untuk bersanding denganmu dalam mengarungi luasnya kehidupan. Hingga ketika hatimu telah patah karena ulahnya, maka kamu telah tak akan lagi sebagai orang yang sama seperti sedia kala, dan engkau pun akan jauh menjadi lebih ringan untuk melepaskannya. Ada hal-hal tentang rahasia kehidupan yang terkadang engkau tak pernah mengerti, di mana untuk mengenal dan menemukan satu hal yang bernilai jauh lebih mulia, kamu harus terlebih dulu dapat melepaskan sesuatu yang kurang berharga. Jangan pernah gamang dalam melangkah. Jangan ragu-ragu ketika harus memutuskan. Jangan gentar untuk bertindak. Percayalah bahwa setiap hal yang kau temui semua telah ditakar sesuai dengan batas kemampuan dari yang pernah kau miliki. Perang terkeras adalah untuk para prajurit terkuat, sedangkan perangmu adalah pertempuran di medan laga, di mana kamu telah tak asing lagi untuk mengenali setiap sudut-sudutnya. Musuh terkuat bukanlah orang-orang yang datang menggempurmu dari kanan kiri, depan dan belakang. Musuh terbesarmu hanyalah desiran halus dari luapan nafsu dalam hatimu. Namun dari yang halus itu berefek besar dalam mempengaruhi diri lahir dan batinmu. Dari yang kecil itu, dia tak hanya dapat merusak dirimu, namun juga memiliki kemampuan untuk sekedar memporak-porandakan bahkan seisi dunia. Jika engkau memiliki kemampuan untuk mengalahkan luapan gelegaan nafsu dari dalam dadamu sendiri, maka engkau akan dengan mudah untuk dapat mengalahkan orang lain. Maka sebelum berniat untuk memerangi orang lain, perangilah dulu dirimu sendiri. Di saat engkau tengah menakar barang dan kau timbang untuk kau jual, hatimu berbisik untuk melakukan kecurangan dengan cara menyelisihi timbangan demi mendapatkan laba berlipat ganda. Pada waktu melakukan transaksi, kata-katamu penuh tipuan dan bujuk rayu pada seorang penjual awam. Saat itu pikiranmu bersiasat untuk mengeruk hasil besar di atas kebodohan yang lain. Ketika berceramah sebagai seorang pembicara, tutur bahasa licik syarat dongeng dan bermuluk-muluk kiasan kau perdengarkan, dengan harapan para pemirsa bodoh akan lenah dan lengah untuk kau cuci otak mereka, guna kau ambil manfaat sebagai keuntungan pribadi setelahnya. Sahabat, engkau bisa berbuat apapun yang kau mau menurutkan nafsu angkaramu, memanfaatkan kelebihanmu dengan menindas kekurangan yang lain di bawahmu. Tapi jangan lupa bahwa engkau tak pernah benar-benar sendiri, hingga kamu merasa terlepas dari setiap perhitungan atas pertanggungjawaban yang harus kau tunaikan. Ada mata yang tak pernah berkedip mengawasi seluruh gerak-gerikmu dari awal hingga akhir yang kau lakukan. Ada tangan-tangan yang selalu mencatat amal baik ataupun buruk yang kau kerjakan tanpa kau mampu berlari dan bersembunyi, hingga pada akhirnya, pada ketika engkau merasakan pandangan matamu mulai kabur, berkunang dan tak lagi dapat membedakan warna, pada saat telingamu mulai berdenging hingga telah tak mampu lagi membedakan jenis suara dari para sanak kerabat di sekitarmu, dan sewaktu lidahmu telah mulai terasa keluh, kaku untuk sekedar berkata-kata, ada hawa menyesak dari dalam dadamu yang memaksa segera keluar, karena telah tak lagi betah untuk terus-menerus terkurung di dalamnya. Hingga mulut pun terengah-engah dengan mata yang membeliak, menahan kesakitan dan tekanan. Di saat itu kamu sedang bergulat dan bergelut dengan maut. Segala amal ibadah baik dan buruk yang pernah kau lakukan akan hadir menyaksikan pergulatan hidup dan matimu saat itu. Namun apabila amal ibadah baikmu lebih mendominasi di sepanjang kehidupan yang kau jalani, maka dia akan menjelma menjadi malaikat pendamping yang akan segera membebaskanmu dari jebakan misteri yang engkau sendiri pun tak pernah mengerti.
Namun ketika amal burukmulah yang lebih banyak berkiprah pada sepanjang alur hidupmu, di saat itu pergumulanmu melawan maut hanya kau lakukan dengan terkapar sendirian, teraniaya dalam siksa di puncak penderitaan, hingga lolonganmu pun terdengar aneh bagi telinga orang-orang di sekitarmu, yang entah itu akan berlangsung untuk berapa lama. Setelah para iblis dan setan tertawa puas melihat hasil dari pekerjaan mereka, dengan satu tarikan buruk yang bahkan teramat buruk, si malaikat pencabut nyawa merenggut ruhmu dengan sangat teramat buruk dan sangat-sangat menyakitkan. Nafasmu putus, nyawamu pun lepas dari badan dengan cara yang begitu teramat menggenaskan. Hanya sampai di situ saja? Tidak, kau masih akan mengalami perjalanan panjang untuk menjalani pengadilan agung dari Dia yang Maha Tinggi, guna mempertanggungjawabkan segala apapun yang telah kau tunaikan. Salah.